Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andika Suyandra dengan NIM 2200018237 Dan yang saya diberikan Tio Yowanda dengan NIM 18239. Dan saya Riko Prima Anggora Hadian dari 2200018241. Saya Kurnia Meliani dengan NIM 2200182442. Kami di sini akan mempresentasikan akhlak terhadap Allah. Definisi akhlak terhadap Allah. Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun, juga dengan mempergunakan firman-Nya sebagai pedoman hidup dan kehidupan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tio Yowanda. Di sini materi judul kedua, beberapa akhlak terhadap Allah. Yang pertama, iman dan takwa. Iman adalah keyakinan seseorang terhadap keberadaan Allah dan kebenaran ajarannya. Takwa adalah takut kepada Allah dan berusaha untuk menghindari dosa serta melakukan kebaikan dengan maksud untuk meraih keridhaan Allah. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Hal ini akan membuat kita merasa lebih bahagia dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Yang ketiga yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah adalah cara kita untuk berkomunikasi dengannya dan meminta pertolongan secara perlindungannya. Sebagai seorang hamba yang mengakui kelemahannya, kita membutuhkan bantuan dan petunjuk dari Allah dan menjalani kehidupan. Yang keempat, patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk kepada perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dalam surat As-Sunnah. Ini mencakup ketaatan kepadanya dalam segala aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang kelima yaitu sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan dari ujian yang diberikan Allah. Allah berjanji bahwa setiap ujian yang diberikan kepada hambanya pasti ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang baik, kita harus sabar dan percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang keenam yaitu menghindari dosa. Menghindari perbuatan dosa dan maksiat serta berusaha untuk memperbaiki diri. Allah tidak menyukai hambanya yang melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, kita harus berusaha untuk menghindari dosa dan maksiat dan memperbaiki diri agar lebih dekat dengannya. Yang terakhir yaitu menjaga amanah. Menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita, baik itu amanah dalam bentuk harta, waktu maupun ilmu. Amanah yang diberikan Allah harus dijaga dengan baik dan digunakan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riko. Kepada Riko, kami persilakan. Baik. Dua jenis akhlak terhadap Allah. Satu, akhlak berupa perbuatan anggota tubuh. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ibadah badan seperti sholat, berdoa, dan lain-lain, juga perintah untuk meninggalkan semua yang dilarangnya seperti mencuri, memakan apa yang diharamnya, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah ucapan. Karena ucapan bisa bernilai ibadah dan juga bernilai maksiat dan dosa. Dan kekufurannya, setiap perintah yang Allah wajibkan kepada manusia berupa ibadah dan kita melaksanakan, maka kita termasuk orang yang dikatakan berakhlak kepada Allah. Dua, akhlak berupa keyakinan hati, iman. Sebagaimana nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Maka pengetahuan dan penglihatan Allah meliputi hati manusia Allah. Dan mengetahui pengkhianatan hati dan juga keikhlasan hati setiap iman manusia, maka kita perlu untuk menjaga akhlak terhadap Allah dan menata hati kita agar senantiasa ingat kepada dan ikhlas kepadanya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak terhadap Allah. 1.
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memudahkan baginya jalan keluar dari kesulitan. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dan barang siapa yang beriman dan mengerjakan amal ibadah, niscaya dia akan kami berikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97. 3. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Hud ayat 115. 4. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 52. 5. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan yang lain. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah satu kezaliman yang benar, yang besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. 6. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hatinya ridho dan diridhonya. Quran Surah Al-Fajr ayat 28. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kurnia Meliani. Kepada Kurnia Meliani kami persilakan. Beberapa hadis akhlak terhadap Allah. Pertama dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku telah menciptakan hambaku untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki dan tidak pula menghendaki agar mereka memberi makan aku. Sesungguhnya aku yang memberi rezeki kepada mereka dan memberi makan kepada mereka. Maka barang siapa yang beribadah karena mencari keriduanku, niscaya aku akan memberi kepadanya lebih dari apa yang ia butuhkan. Dan barang siapa yang tidak beribadah karena mencari keriduanku, niscaya aku akan membinasakan yang dengan cara sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dan barang siapa yang menunjukkan keburukan maka dia akan memperoleh dosa seperti dosa yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang lemah dan rendah hati, yang jika ia bersumpah dengan Allah maka ia memenuhi sumpahnya, dan jika ia diminta untuk melakukan sesuatu maka ia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhiratnya, maka hendaklah ia memperlancar urusannya dengan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskan kejelekan tersebut, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Selanjutnya, kesimpulan. Akhlak kepada Allah adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan pertama kali, karena ini ada kaitannya dengan akidah kita sebagai muslim. Semua yang kita lakukan berupa ibadah ataupun bagusnya akhlak kita di hadapan manusia tidak akan bernilai di sisinya. Inti akidah akhlak kepada Allah adalah ketaatan kita terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang olehnya, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan ketaatan ini meliputi ketaatan dengan anggota tubuh dan ketaatan dengan hati berupa akidah. Contoh ketaatan dengan anggota tubuh adalah puasa, ibadah, haji, zakat, menolong orang, berkata baik, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan contoh ketaatan dengan hati atau akidah keimanan adalah meyakini adanya Allah, meyakini Allah adalah satu-satunya yang mampu menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki, meyakini semua yang terjadi di atas alam ini adalah atas izin Allah. Wallahu alam. Sekian presentasi akhlak kepada Allah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.